Oke, masih di drilling santai PK bersama Mr. P. Tadi kita sudah membahas nomor 1 sampai dengan 5. Sekarang waktunya kita lanjutkan lagi pembahasannya. Masuk ke nomor 6. Harga beras sebanyak X karung yang masing-masing berisi Y kilogram beras adalah Z rupiah. Harga 1 kilogram beras adalah berapa rupiah? Bagi orang yang bisa langsung terpikir atau terbayang ceritanya, bersyukurlah kalian orang-orang yang logikanya jalan. Mister termasuk yang logikanya nggak jalan kalau soal kayak begini. Mister ngeblank guys kalau soal begini. Jadi, untuk Mister, kalau Mister mau mengerjakan soal-soal seperti ini, Mister harus membayangkan dulu ceritanya gimana gitu. Nggak kebayang sumpah guys, bagaimana mencari 1 kilogram beras gitu ya dalam rupiah. Kalau Mister jujur nggak kebayang. Makanya Mister harus membayangkan dengan cerita. Maka ceritanya adalah misalnya Mister beli 10 karung beras. 10 karung beras. Dan misalnya 1 karung itu berisi 5 kilogram. 10 karung beras ini pas Mister bayar ke penjualnya, harganya misalnya kata penjualnya 50.000. Jadi ini Mister ambil angka yang menurut Mister enak aja gitu ya. Mister coba-coba gitu. Maka logikanya gimana? Kita beli 10 karung beras, 1 karung isinya 5 kilo. Harga 10 karung adalah 50.000. Maka harga beras per kilogramnya artinya berapa? Artinya karena 10 karung itu 50.000, maka harganya 50.000. Lalu Mister mau cari 1 kilonya berapa? Nah, karena 10 karung Mister beli dan 1 karung isinya 5 kilo, maka total berat beras yang Mister beli adalah 10 kali 5. Dengan kata lain, 10 dikali 5. Nah, dari sini Mister baru bisa bayangin nih, di mana harga berasnya itu adalah Z rupiah. Artinya Z, dan jumlah karung itu adalah X, sebanyak X karung. Maka tadi Mister beli 10 karung. X, setiap karung berisi Y kilogram. Tadi 1 karung isinya 5 kilo. Artinya 5 kilo itu mewakili Y. Sehingga sekarang Mister tahu persamaannya adalah Z dibagi X kali Y, yaitu yang E gitu ya. Jadi nggak apa-apa guys kalau yang nggak bisa ngebayangin. Mister juga nggak kebayang kok sejujurnya gitu. Jadi Mister harus bayangin dulu ceritanya nih. Beli 10 karung beras, 1 karung misalnya isinya 5 kilo. Itu Mister bikin angka asal aja suka-suka Mister. Misalnya 10 karung itu ketika Mister mau bayar ke penjualnya 50.000. Maka berapakah harga beras per kilogramnya? Artinya Mister bayangin 50.000 kita bagi dengan total berat beras yang Mister beli dalam kilogram. Bukan dalam karung, karena per kilo. Maka kalau tadi Mister beli 10 karung, 1 karung isi 5 kilo, maka total kilogram yang Mister beli kan 10 kali 5. 50 kilo dengan kata lain gitu. Cuman nggak perlu dihitung. Di sini kan kita mau ganti jadi variabel. Di mana artinya 50.000 itu adalah harga berasnya, Z-nya. Jadi Mister ganti dengan Z. 10 itu adalah banyak karung yang Mister beli, X-nya. Dan 5 itu adalah 1 karung berisi Y kilogram beras. Nah, itu kilogram dalam 1 kalungnya, 5. Jadi Z bagi X kali Y, seperti itu. Jadi nggak apa-apa ya guys, kalau yang nggak bisa ya kalian harus rajin-rajin lah ngerjain soal begini biar kalian bisa membuat pemisalan kalian sendiri, versi kalian. Tapi kalau yang udah langsung paham, langsung bisa dapat jawabannya, keren. Mister akuin kalian keren lah. Logika kalian jalan banget gitu ya. Mister soalnya bukan tim yang logikanya jalan, maafkan Mister ya guys. Seperti itu. Oke, kalau ada yang masih bingung, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Oke, kita baca dulu soalnya. Jika rata-rata 5 bilangan asli berurutan yang dimulai dari A adalah B, maka rata-rata 5 bilangan asli berurutan yang dimulai dari B. Gimana tuh? A adalah B, bilangan asli berurutan dimulai dari B. Jadi gini ceritanya. Kalau ada 5 bilangan asli berurutan, Mister misalkan aja urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Ini cuman pemisalan dari Mister aja. Yang penting kan berurutan kan. 1, 2, 3, 4, 5 berurutan. Nah, dia bilang bilangan asli berurutan itu dimulai dari A. Jadi 1 ini adalah A. Artinya berikutnya apa menurut kalian? 1 ke 2 itu bertambah 1 kan? Artinya berikutnya A ditambah 1. Jadi kalau A itu 1, 2 itu A tambah 1. Kalau 3 sekarang A tambah berapa? A ditambah 2. 1 ke 3 itu kan bertambah 2 kan? Maka kalau sekarang awalnya A tambah 2. Kemudian keempat berapa? Betul,
A tambah 3. Dan kelima terakhir adalah A tambah 4. Jadi ini yang soalnya pengen kalian bikin dulu di awal. Suatu bilangan asli berurutan dimulai dari A. Jadi A plus 1, A plus 2, A plus 3, dan A plus 4. Ada 5 bilangan aslinya. Nah, kemudian rata-rata dari 5 bilangan asli yang dimulai dari A adalah B. Maka kita masuk ke rumus rata-rata. Di mana rata-rata itu adalah jumlah seluruh data. Jadi datanya kita jumlahin dibagi banyaknya data. Ada berapa banyak datanya? Itu adalah dasar dari statistika atau rumus rata-rata. Artinya kita jumlahin sekarang A ditambah A plus 1 tambah A plus 2 tambah A plus 3, tambah A plus 4, dibagi 5. 5 itu adalah banyaknya bilangannya kan, datanya ada 5 bilangan. Itu hasilnya adalah B. Kemudian kita bisa rapihin nih, yang A sama A kita hitung, jumlahin. A tambah A, tambah A, tambah A, tambah A, ada 5 biji. Maka bisa kita ubah menjadi 5A. 5A ditambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 totalnya adalah 10 dibagi 5 sama dengan B. Maka ini bisa kita kecilkan atau kita sederhanakan dengan membagi 5 kan. Ingat kalau dibagi 5 semuanya harus dibagi 5 ya. Jangan cuma 5 sama 5-nya dicoret. Ini penjumlahan bukan perkalian. Jadi kalau penjumlahan 5 sama 5 dicoret, 5 yang bawah juga harus dikecilin sama 10. Sehingga 5 bagi 5 jadinya A, ditambah 10 bagi 5, 2, sama dengan B. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa B itu nilainya adalah A tambah 2. Nah, sekarang kita baca lagi kalimat berikutnya. Rata-rata 5 bilangan asli berurutan dimulai dari B. B-nya apa? B-nya itu startnya artinya sekarang dimulai dari A plus 2. Sehingga kita mulai sekarang dari A plus 2. Terus berikutnya adalah A plus 3. Berikutnya adalah A plus 4. Berikutnya adalah A plus 5. Dan berikutnya adalah A plus 6. Dasarnya sama kan? Bertambah 1, bertambah 2, bertambah 3, bertambah 4 gitu kan. Maka kalau sekarang awalnya atau startnya adalah A plus 2. Bertambah 1 jadi A plus 3, bertambah 2 jadi A plus 4, bertambah 3 jadi A plus 5, bertambah 4 jadi A plus 6. Nah, yang ditanya adalah rata-ratanya. Ya udah, rata-rata itu tadi rumusnya apa? Jumlahkan semua data bagi banyak data. Ya udah, kalian jumlahin nih sekarang nih. Artinya A plus 2 tambah A plus 3, tambah A plus 4, tambah A plus 5, tambah A plus 6, dibagi total datanya ada berapa? Total datanya tadi ada 5 bilangan asli, artinya bagi 5 gitu. Inilah yang mau kita cari. Hitung kan? A tambah A tambah A tambah A tambah A, 5A ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6, 20 dibagi 5. Ya udah, hitung kan? Tadi Mister bilang, kalau kalian mau coret, jangan cuma 5 sama 5 yang dicoret ya. Ini penjumlahan, bukan perkalian. Jadi kalau kalian mau menyederhanakan 5 dengan 5, 20-nya juga harus ikut disederhanakan. Atau nih, kalau kalian yang bingung, faktorin. Artinya 5 dalam kurung A ditambah 4. Nah, faktorin. Keluarin 5-nya. Bagi 5. Ini baru boleh 5 sama 5-nya doang yang dicoret. Gitu. Jadi kalau kalian nggak ngerti cara cepat, ini harus dicoret semuanya. Maka ya udah, kalian faktorin, 5-nya keluarin dulu gitu ya. Baru 5 sama 5-nya coret. Sehingga jawabannya adalah A tambah 4. Yang A jawabannya. Seperti itu. Jadi kunci di soal ini adalah kalau kalian diminta bilangan asli yang berurutan dan mulai dari A, maka kan harus sudah tahu itu tuh A, A plus 1, A plus 2, A plus 3, A plus 4 gitu. Kalau diminta rata-rata, jumlahin semua datanya bagi banyak data. Tadi ada 5 gitu. Itu adalah tadi nilai dari B. Sekarang kalian pengen bikin lagi 5 bilangan berurutan, startnya dari si B. Dimana artinya startnya dari A plus 2. Artinya berikutnya sekarang A plus 2, A plus 3, A plus 4, A plus 5, sampai A plus 6. Karena ada 5 bilangan. Pengen dicari rata-rata, ya jumlahin bagi 5. Selesai, itulah jawabannya. Seperti itu. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini?
Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya sudah mulai soal yang benar-benar. 1 benar, 2 benar, 3 benar. Yang selalu Mister bilang triknya, cek dulu nomor 1. Kalau 1 salah, artinya A, B, dan E nggak mungkin jawabannya. Gitu ya. Kalau 1 benar, ya udah. Yang nggak mungkin artinya C dan D. Itu nggak mungkin jawabannya. Ya udah, kita lihat yuk soalnya yuk. Kita baca dulu. Jika 3x tambah 11 habis dibagi 4, maka di bawah ini yang tidak habis dibagi 4. Nah, kalian ingat ya, kata habis di matematika itu bukan berarti 0, gitu ya. Habis itu misalnya 20 dibagi 4 itu kan sama dengan 5. Artinya ini tuh habis dibagi 4. Habis itu bukan berarti 0. Habis itu kalau dibagi hasilnya bulat, nggak ada sisa. Itu tuh disebut habis. Nggak koma gitu dalam tanda kutip gitu ya. Sekarang kita lihat, seandainya 3x tambah 11 itu habis dibagi 4, maka di bawah ini yang tidak habis dibagi 4. Nah, kalau Mister cari suatu nilai X berapa, kalau sampai nanti dibagi 4, dia bakal habis. Nah, itu kalian bebas, masukin aja kira-kira berapa. Kalau Mister masukin 1, 3 kali 1 tambah 11, jadinya 14. 14 nggak habis dibagi 4, jangan. Kan harus habis dibagi 4 syaratnya. Masukin 2, X-nya ganti jadi 2. 3 kali 2 tambah 11, 6. 6 tambah 11, 17. 17 nggak habis dibagi 4. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita ganti, misalkan X-nya kita ganti menjadi 3. Gitu. Kalau X-nya kita ganti 3, maka 3 kali 3 tambah 11, hasilnya 9. 9 tambah 11, 20. 20 ini bisa dibagi 4? Nggak bisa. Tadi 20 bagi 4, hasilnya 5. Dengan kata lain, habis dia dibagi 4. Nah, kalau kita udah punya nih, dapat X yang memenuhi persamaan yang pertama, yang bisa habis dibagi 4, kita uji aja. Jadi gampangnya kita uji nilai X sama dengan 3 ini ke persamaan 1, 2, 3, 4. Ganti X-nya. Yang dicari yang tidak habis. Hati-hati. Artinya kita ganti nih, kalau ke persamaan 1, kita ganti jadinya minus 6 kali 3 minus 14. Hasilnya adalah minus 18 minus 14. Hasilnya min 32. Pertanyaannya, apakah minus 32 ini kalau dibagi 4 habis? Habis ya, dia jadi minus 8. Bulat hasilnya. Jadi opsi 1 ini habis dibagi 4. Artinya, kalau opsi 1 ini aja udah salah, maka A nggak mungkin benar, B nggak mungkin benar, E nggak mungkin benar. Karena yang ditanya yang tidak habis dibagi 4. Sedangkan yang opsi 1 ini habis dibagi 4. Sehingga sekarang triknya tinggal cek yang pernyataan 2. 2 benar jawabannya yang C, 2 salah jawabannya adalah yang D. 4 saja yang benar. Ya udah, kita cek. Kita ganti sekarang pernyataan 6x minus 4 ini dengan x-nya 3. Sama kayak tadi. Jadi harus konsisten ya. Kalau kalian ngambil x-nya 3, terus udah bener, harus 3, 3, 3 terus gantinya ujinya. Artinya, 6 kali 3 kurangi 4. 6 kali 3, 18. 18 dikurangi 4, hasilnya 14. 14 itu kalau kita misalnya bagi dengan 4, itu nggak habis ya. Nggak pas itu kalau 14 dibagi 4. Maka kesimpulannya dia tidak habis dibagi 4. Maka 2 ini pasti betul. Betul itu maksudnya nggak habis dibagi 4. Karena 2 betul, maka otomatis Mister bisa langsung jawab jawabannya yang C, 2 dan 4. Pasti. Nggak perlu dicek lagi 4-nya, nggak perlu dicek lagi 3-nya. Udah pasti jawabannya yang C, 2 dan 4 benar. Tapi Mister buktiin yang keempat ya. Buat pembuktian aja karena ini lagi latihan. Maka kalau kita ganti X-nya jadi 3, maka 3 kali 3, 9. 9 ditambah 4, hasilnya 13. Ya udah, 13 dibagi 4 gak habis ya. Gak habis dibagi 4 ini kalau 13 dibagi 4. Selesai kan? Terbukti kan? Artinya 2 dan 4 benar. Tidak habis dibagi 4 seperti itu. Jadi Mister bilang kalau yang begini jangan dicek satu persatu pernyataannya. Seandainya 1 itu udah nggak sesuai nih, udah salah, maka kalian tinggal cek nomor 2. 2 benar jawabannya yang C, 2 salah jawabannya yang D. Selesai gitu. Kecuali 1 benar. Kalau 1 benar ya rada susah ya. Harus cek yang lain-lainnya juga sedikit gitu. Seperti itu ya. Jadi
triknya di sini adalah cari dulu berapakah nilai X yang kalau disubstitusi habis dibagi 4. Kemudian nilai X ini kalian substitusikan ke masing-masing pernyataan. Hati-hati, yang ditanya bukan yang habis dibagi 4, melainkan yang tidak habis, jangan ceroboh. Seperti itu. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, Mister lanjutkan lagi ya ke soal nomor 9. Di soal nomor 9, kita punya pernyataan jika X kali Y kali Z lebih besar dari 0, X kali Y lebih kecil dari 0, dan Y kali Z lebih kecil dari 0, maka di bawah ini yang pasti bernilai benar. Harus pasti ya, nggak boleh ragu-ragu. Untuk mengerjakan soal ini, Mister tulis dulu. Tadi ada X kali Y harus lebih kecil dari 0, dan ada Y kali Z harus lebih kecil dari 0. Di mana nanti kita cek apakah X kali Y kali Z harus lebih besar daripada 0. Maka ini berhubungan dengan prinsip positif kali negatif, negatif kali negatif, positif kali positif. Jadi kita sekarang mainin plus minus doang, nggak susah. Jadi logika ini, kalau pengen X kali Y hasilnya lebih kecil dari 0 atau dengan kata lain negatif, maka bisa apa aja? Yang pertama bisa X-nya positif atau Y-nya negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif, lebih kecil dari 0. Bisa juga kita balik, X-nya yang negatif, Y-nya yang positif. Negatif kali positif negatif, lebih kecil dari 0. Nah, kemudian nyambung ke sini. Tadi kita tahu tadi nilai Y-nya kan negatif kalau pakai yang ini, yang warna biru. Maka kalau Y-nya negatif, supaya Y kali Z lebih kecil dari 0, otomatis Z-nya harus positif. Ya kan? Supaya negatif kali positif, maka supaya lebih kecil dari 0, Z-nya harus positif. Biar negatif kali positif, hasilnya negatif. Kemudian, kalau kita pakai yang ini, operasinya, Y-nya positif di sini. Maka kalau Y-nya positif, supaya menghasilkan nilai lebih kecil dari 0 atau negatif, Z-nya harus negatif. Nah, sekarang kita uji ke yang di sini nih. Dia bilang X kali Y kali Z harus lebih besar dari 0. Kita mulai dari yang biru. Di yang biru, X-nya positif, Y-nya negatif, Z-nya positif. Positif kali negatif kali positif, hasilnya pasti negatif, ya kan? Plus kali min jadi min, min kali plus jadi min. Hasilnya artinya dia bakal lebih kecil dari 0, sehingga operasi yang ini salah. Karena dia pengen harus lebih besar dari 0, bukan lebih kecil dari 0. Dengan kata lain, dia harus positif. Kita cek yang hijau. Sebenarnya yang hijau pasti benar gitu logikanya. Kalian nggak mungkin yang hijau juga salah. Ya udah nggak ada jawabannya dong gitu kalau yang hijau salah. Yang hijau tuh pasti benar, cuman kita cek karena ini masih latihan. X-nya negatif, Y-nya positif, Z-nya negatif. Negatif kali positif, negatif, negatif kali negatif. Min ketemu min jadi plus. Dengan kata lain, dia benar. Nilai X kali Y kali Z lebih besar dari 0, positif. Maka yang kita ambil adalah yang warna hijau ini nih. Yang kita ambil sebagai patokannya. Itu dulu. Jadi dari tadi kita ngerjain itu baru sampai menjabarkan soalnya. Belum sampai mengecek pernyataannya. Gitu ya. Jadi yang ini salah, jangan diambil. Kita ambil yang X negatif, Y positif, Z negatif. Nah, sekarang kita coba uji ke pernyataannya. Mana yang menilainya pasti benar. Dengan catatan kita udah punya patokan X negatif, Y positif, Z negatif. Sekarang kita coba ke opsi yang pertama. Kalau X-nya negatif, Y-nya positif, Z-nya negatif. Apakah dia pasti lebih kecil dari 0? Menurut Mister, belum tentu. Sekalipun X sama Z-nya negatif, Y-nya positif, bisa jadi misalnya kalau misalnya X-nya negatif 1, Z-nya negatif 2, Y-nya positif 100. Ya dia nggak akan lebih kecil dari 0 gitu kan. Artinya opsi 1 ini belum pasti benar. Kemudian kita cek pernyataan kedua. Di mana X itu negatif, Z juga negatif. Negatif ditambah negatif pasti hasilnya makin negatif. Artinya dia semakin mengecil, semakin negatif, atau pasti dia lebih kecil dari 0. Maka pernyataan 2 ini pasti benar.
Mau diisi berapapun nilai X dan Z-nya, karena dia negatif ditambah negatif, pasti dia akan menghasilkan negatif lagi. Kemudian kita cek yang ketiga. Yang ketiga, X negatif, Y positif, Z-nya negatif. Tapi lihat ya, Y-nya dikurang. Kalau Y-nya dikurang, dengan kata lain, nanti Y-nya jadi negatif ya, nggak jadi positif. Jadi X-nya negatif, Y-nya juga dikurang. Jadi negatif juga, Z-nya negatif. Negatif, 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 semakin negatif. Kalau semakin negatif, nggak mungkin tiba-tiba dia jadi positif dong. Artinya ini pasti jawabannya lebih kecil dari 0, bukan lebih besar dari 0. Bayangin aja misalnya, minus 1, minus 2, minus 3. Artinya kan dia makin menjadi semakin negatif kan, jadinya minus 6 gitu, semakin negatif dia. Nggak mungkin dong tiba-tiba minus 6 lebih besar dari 0, nggak mungkin. Maka pernyataan 3 juga salah, gitu ya. Pernyataan keempat, kita lihat X-nya negatif, Y-nya positif, Z-nya negatif. Negatif, Y-nya ingat dikurang. Karena Y-nya dikurang, positif ketemu negatif, jadi dia negatif ya. Jadinya X-nya negatif, Y-nya negatif, Z-nya negatif. Semakin kecil dia, semakin negatif. Artinya dia benar, pasti. Jadi nilai ini pasti akan lebih kecil dari 0. Jadi jawabannya 2 dan 4, maka jawabannya adalah yang C. Kayaknya Mister ada terlalu semangat ya ngejelasinnya ya. Padahal tadi kalau satu salah, Mister sendiri yang bilang gitu ya. Satu salah, cek aja nomor 2. Kalau nomor 2 benar, pasti jawabannya 2 dan 4. Sembari Mister tadi ngejelasin semuanya dicoba caranya. Maaf guys, lupa Mister ya. Lupa Mister. Aduh gitu ya. Padahal Mister sendiri yang bilang cara cepatnya ya kalau satu salah, 2-nya dicek aja. 2 benar jawabannya yang C, 2 dan 4. Tadi Mister cari semua sampai 4. Oh, gini pembelaan. Ini kan latihan guys. Kalau latihan kan Mister harus ngejelasin ke kalian sampai kalian ngerti gitu kan kenapa setiap pernyataannya salah. Pintar aja Mister ngebela diri gitu ya. Oke. Mister rasa ini soalnya lumayan panjang penjelasannya. Jadi Mister cukupkan dulu sampai di nomor 9. Nanti berikutnya kita lanjutkan di nomor 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Buat yang belum mencoba, silakan dicoba dulu. Link soalnya ada di deskripsi. Mister lupa bilang tadi di awal ya. Link soalnya di deskripsi. Silakan kalian coba dulu, pikirkan dulu gitu ya. Apa aja jawabannya, nanti kita lanjutkan lagi pembahasannya di video berikutnya. Oke, akhir kata Mister mengucapkan selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua!